Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raidsa Namir Hakim dengan NIM 230306051. Saya dari program studi peternakan Stambuk 2023 dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya bersama Ibu Julia ingin bertanya tentang fungsi manajemen yaitu 5P. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu, sebelum Ibu memulai usaha Ibu, apa perencanaan yang Ibu buat dan bagaimana perencanaan ke depannya? Perencanaan pertamanya itu yang jelas bisa bermanfaat bagi sekelilingnya, terutama di tempat tinggal kami ini. Untuk kedepannya kalau bisa bertambah lebih kandangnya, terus bisa banyak mengisi jenis-jenis kambing. Yang selama ini kan orang awam taunya tuh kambing aja kan, Iya. tapi se se sedetail mungkin kambing itu banyak jenisnya. Mulai dari domba, kambing biasa, kambing perah, Iya. seperti kambing susu gitu. Jadi banyak gitu. Kalau bisa nanti kandang ini eh, bisa jadi peternakan sekaligus tempat wisata. Jadi bagi yang awam tidak mengenalin kambing, sejenis-jenis kambing itu mereka bisa datang. Banyak ya, terutama dia di rumput. Rumput. Kenapa itu Bu, rumput? Karena kan udah susah sekarang. Untuk penanaman rumput itu kayak kita sendiri kayak di peternakan ini tuh punya ladang sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ternak kita banyak tapi pakannya kurang kan juga kurang bagus hasil produksinya gitu. Selanjutnya itu pada proses pengorganisasiannya itu seperti apa Bu Ibu menerapkannya di peternakan Ibu ini? Yang jelas dia harus teratur ya makannya. Karena semakin baik pola makannya, semakin baik hasil pertumbuhan anak-anaknya. Kalau di kandang ini kita lebih pakai family ya, sepupu-sepupu dari saya gitu. Karena lebih gampang kan kita ngarahinya ketimbang orang lain Iya, gitu. benar. Tapi pada saat itu ada nggak kendala kayak misalnya Ibu ada yang nggak mau gitu atau gimana? Ya pasti ada yang nggak mau karena kan kerja di kandang ini itu santai tapi rutin. Iya. Karena kan ini posisinya kambing kandang, jadi dia harus rutin makan. Iya. Jadi kerjanya itu santai, kadang yang buat pekerja itu jenuh. Nggak gitu. boleh stres juga ya kan Bu Iya, kambingnya ya kan? jadi kadang yang pekerjanya itu juga suka jenuh kan, harus nungguin dia makan, ngasih minum gitu. Selanjutnya itu Bu, pada pengarahan itu bagaimana cara Ibu mengarahkan pegawai-pegawai Ibu agar bekerja sesuai dengan apa yang sudah Ibu arahkan sebelumnya gitu? Oh yang jelas kandangnya harus bersih. Iya. Harus bersih, harus teratur jam makannya, pagi dia makan apa, siang makan apa, sampai dia sore hari makan apa. Eh, pada saat itu ada nggak kendala kayak pegawai Ibu kayak sepertinya agak kurang gitu dalam bekerja gitu? Ya itu pasti ya, nggak mungkin nggak ada. Cuman ya namanya balik lagi ke individunya kan, kayak Iya. mana kita nyikapinya gitu aja. Karena posisinya emang kerja begini tuh kayak nggak nampak gitu kan, Iya nggak ada sih. hasil gitu. Karena dia cuma ngasih makan, Ngasih makan. bersihin kandang, dan seterusnya gitu. Berulang-ulang seperti Ya itu terus ya, Bu, gitu. ya. Selanjutnya itu kita masuk ke fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan Bu. Bagaimana Ibu mengawasi seluruh kandang Ibu ini? Apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu yang sebelumnya gitu? Kalau dibilang serencana dari awal tuh sih belum, karena namanya usaha itu pasti step by step, nggak bisa langsung ini apa namanya langsung gitu. Karena yang kita usahakan ini makhluk hidup, pasti dia mati. Iya. Pasti kita ada gagalnya, tapi kita belajar dari kegagalan itu gitu. Berarti untuk sekarang masalah yang ada di kandang ini kalau boleh tahu di bagian apa saja, Bu? Kalau bagiannya sih nggak ada ya, cuman karena kandang ini diawasi CCTV, saya bisa lihat dari kamar kan. Oh iya. Itu satu. Yang kedua yang kerja masih dalam keadaan sepupu gitu kan. Lebih mudah juga Ya, ya kan, lebih Bu, mudah kita berkomunikasinya, berkomunikasi. ngontrolnya gitu. Iya. Percaya ya tuh kan lebih gitu Iya. kan. Ya paling apa ya, nggak ada sih.
Yang jelas kandang tuh harus bersih gitu. Selanjutnya yaitu masuk kepada tanggapan dan saran dari saya. Pada fungsi perencanaan, di sini terdapat satu masalah, di mana masalah tersebut terdapat pada pakan, yang mana Bu Julia susah untuk mendapatkan rumput untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan ternak Ibu Julia. Solusi yang dipilih Ibu Julia adalah menanam rumput pada lahan yang dia punya. Saya setuju dengan solusi yang dipilih oleh Ibu Julia. Tetapi alangkah baiknya jika Ibu Julia menambahkan pakan dengan konsentrat dan bahan pakan tambahan lainnya, agar pakan ternak lebih mudah terpenuhi. Selanjutnya, pada fungsi perencanaan, Ibu Julia berencana ke depannya ingin membangun atau membuka sebuah wisata peternakan. Saya sangat setuju dan sangat mendukung sekali rencana Ibu Julia tersebut. Dan saya juga menyarankan alangkah baiknya kalau Ibu Julia mengajukan pinjaman modal ke bank agar rencana yang dimiliki oleh Ibu Julia itu bisa dieksekusi dengan baik karena sudah memiliki modal. Pada fungsi pengorganisasian, Ibu Julia membagi beberapa pekerjaan terhadap pegawainya, diantaranya yaitu memberikan makan hewan ternak dan membersihkan kandang. Di sini Ibu Julia menekankan bahwa ternaknya harus makan secara teratur dan kandang harus selalu dalam keadaan bersih. Pada fungsi ini tidak terdapat masalah pada peternakan Ibu Julia. Nah, pada fungsi pengelolaan pegawai, di sini terdapat masalah di mana pegawai Ibu Julia jenuh melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Contohnya seperti menunggu waktu makan hewan ternak dan membersihkan kandang secara berulang-ulang. Solusi dari Ibu Julia yaitu dengan mempekerjakan pegawai yang berasal dari saudara-saudaranya sendiri, agar lebih mudah dalam berkomunikasi. Menurut saya, solusi yang dipilih Ibu Julia itu sudah benar. Tetapi, alangkah baiknya jika Ibu Julia bisa memberikan motivasi yang lebih terhadap para pekerjanya agar bekerja sesuai dengan yang diinginkan dan yang sudah direncanakan dari awal. Selanjutnya yaitu fungsi pengarahan. Pada fungsi pengarahan ini saya setuju dengan Ibu Julia, di mana dia selalu berpesan kepada pegawainya agar selalu menjaga kebersihan kandang. Karena kebersihan kandang juga merupakan salah satu faktor yang membuat ternak tidak mudah menjadi stres. Nah, pada fungsi ini terdapat masalah yaitu pegawai yang kurang dalam bekerja. Saran dari saya kepada Ibu Julia, seharusnya Ibu Julia bisa lebih tegas menyikapi pegawainya yang kurang dalam bekerja. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pengawasan. Di sini Ibu Julia mengawasi kandangnya dengan CCTV. Saya sedikit tidak setuju dengan Ibu Julia. Walaupun kandang tersebut memiliki CCTV, tetapi alangkah lebih baiknya Ibu Julia juga melakukan pengecekan dan pengawasan kandang secara langsung. Hal tersebut guna untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya kecurangan yang mungkin saja dibuat atau dilakukan oleh pegawai Ibu Julia sendiri. Nah, itu tadi sekian video dari saya tentang 5 fungsi manajemen. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Raisa Namira Hakim, saya pamit undur diri. Terima kasih.